Oke, selamat malam semua. Update dulu ya dari penerusan outlook yang kemarin di minggu ini tentunya ya. Karena ini kan rank area daily untuk indeks dolar kan udah beres, sudah selesai ya. Jadi ini saya hapus dulu, masuk ke time frame daily ya. Kita bahasin dulu deh dari weekly, dari segi time frame 4 ya. Pergerakan ini level area pivot tengah 105.50 ya. Ini kan sudah jebol ya, tetapi ketika jebol ini dia kan harga ini kan nggak langsung keangkat ke atas loh, tapi dia membuat rally bis rally. Jadi ini bisa dijadikan acuan atau zona pantau. Kalau misalkan ya pergerakan untuk indeks dolar ini nanti mampu bergerak di atasnya 105.700, ini berpotensi menjadi area rally bis rally atau zona demand tentunya. Cuman kalau untuk saat ini masih belum valid. Kemudian dari segi time frame daily kita liatin dulu atau saya tarik dulu ya untuk SRP-nya, Vibo SRP-nya. Lanjut ke time frame H1. Dari pergerakan time frame H1 ya, untuk level-level area zona tengah sebagai pivot daily itu kan berada di kisaran level area antara 105.19 sampai dengan 105.300. Pergerakan untuk saat ini itu berada sedikit di atasnya level area resisten yang kedua, atau ini juga bertumbuk dengan level area zona pivot weekly. Masih ada potensial ya untuk indeks dolar untuk hari ini ya. Ini kemungkinan zona over, perhatikan di kiri ya, ketika saya tarik Fibo SRP-nya, drop is drop atau zona supply-nya itu kan berada tepat di high di tanggal Kamis ya, 2 Mei. Ini bisa kita tandain sebagai zona supply teratas atau overnya untuk daily sampai penutupan hari ini tentunya ya, zona yang di blok hijau. Kalaupun indeks dolar ini keangkat ke atas, fokusnya sementara untuk hari ini adalah 105.89 terlebih dahulu ya, tetapi hati-hati. Kalaupun ini terkoreksi ke bawah, di sini kan level area yang sebelumnya resisten pertama daily ini kan juga ada rally base. Rally ini juga sebagai zona pantau sebelum harga keangkat ke atas. Cuman sih saya ragu, mungkin ini bisa lanjut dulu ke atas baru nanti koreksi ke bawah sebelum lanjut lagi ya membuat high baru. Tentunya ini mungkin juga bisa berpotensi. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar adalah masih ada potensial menuju resisten 3 dan 4 daily untuk hari ini, kemungkinan ya sampai dengan di besok sesi Asia. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold untuk saat ini sih masih bermain-main di kisaran antara level area pivot ya, kurang lebih itu 2312 ini masih bermain-main. Cuman zonanya ini sedikit lebar. Ketika penurunan hari ini menyentuh level area 2304 pembulatan ya, ini kan juga mantul ke atas ya, dan ini sebagai zona yang mungkin berpotensi sideways itu di kisaran area 2303 sampai dengan 2321. Ini kalau menurut saya pribadi ya, memanfaatkan level area sideways. Sebenarnya sih kalau mau entry sell sekarang, selama pergerakan ini nanti belum bergerak di bawahnya 2312 sih sebenarnya nggak masalah, tetapi dari segi stop loss itu harus berada di atasnya 2325 tentunya. Dari segi time frame daily ini kita liatin dulu pergerakannya. Fibo SRP nya saya tarik dulu, kemudian kita masuk ke time frame H1. Dari pergerakan, perhatikan garis yang putus-putus ini ya. Pagi tadi setelah dia membuat low barrel atau break di yang sebelumnya, harga kan keangkat ke atas. Kemudian ini tertahan di level area pivot daily. Zona blok hijau saya hapus dulu. Dari segi pergerakan ya, ketika menyentuh level area pivot daily yang berada di 2321 ini kan langsung reject mental ke bawah. Kemudian di bawah ini juga ada level area bertumpuk di 2303 ya. Kenapa kok ketika harga turun ke bawah ini reject lagi di sini? Karena di sini ada dua level area yang menumpuk sebagai level area support. Kemudian pergerakan untuk gold ini akan terkonfirmasi turun kembali itu ketika perhatikan level area support terdekat saat ini 2314 dan 2312 atau zona yang di blok biru ini ya tentunya. Kalau misalkan gold hari ini sampai dengan besok ya, harga ini bergerak balik di bawahnya level area yang di blok biru ini, masih ada potensial ini mungkin akan lanjut ngejar support yang berada di bawah yaitu 2289. Itu kurang lebih ya, ini gambaran saya untuk minggu ini. Tetapi kalau ini masih tetap bermain-main aja di level area 2303 dan 2321, ini kemungkinan untuk minggu ini kita akan liatin untuk gold ini sideways ya tentunya. Untuk referensi, kalau menurut saya, ini saya masih tetap ancang-ancang cari setup sell. Kuncinya adalah perhatikan level area zona yang di blok biru yang atas, yang bertumpuk dengan zona tengah atau sebagai pivot daily, kurang lebih di 2321 pembulatan ya. Selama pergerakan harga ini tidak mampu bergerak ataupun tutup di atasnya level area tersebut, ini berpotensi mungkin harga ini masih turun ke bawah
yang pertama targetnya adalah 2303, yang kedua adalah di kisaran area kalau dari segi daily itu 2292, tetapi kalau dari segi weekly 2289. Jadi gambaran saya adalah kalau mau nargetin maksimal, pilih sendiri antara 2289 atau 2292 untuk ancang-ancang cari setup sell. Tetapi kalau untuk buy, saya lebih memilih no dulu untuk saat ini ya. Kalaupun digambar untuk saat ini ya, opsinya adalah penjualan. Sebenarnya sih ini sedikit telat ya. Kalaupun tetap dapat harga sekarang sih sebenarnya nggak masalah. Tapi dari segi stop lossnya itu saran saya adalah taruh di atasnya 2325 ya. Sedikit di atasnya, ruang gerak sekitar kurang lebihnya 120-an pip. Ini untuk jarak stop lossnya. Untuk targetnya TP1 risk to reward 1:1 itu berada di 2302. Ini sama risk to rewardnya 120-an pip lah kurang lebih. Tetapi dari segi target maksimal itu bisa pilih sendiri antara 2292 sampai dengan 2289. Ruang gerak batas maksimal adalah 250 pipan ya kurang lebih. Jadi ini jadikan aja sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Segala risiko keputusan ditanggung masing-masing. Untuk day trade ya, yang ngikutin video kemarin harusnya yang berada di 2303 harusnya udah keluar ya, udah TP. GBP USD, pergerakan untuk GBP USD ini on track ya, baik dari segi day trade ataupun dari segi swingnya. TP1 itu sudah saya bahasin kurang lebih ya, kemarin itu kan kalau mau nargetin yang day trade, TP1 berada di 1.2494, kemudian TP2 adalah 1.2411. Tetapi kalau untuk minggu ini ya, TP2 maksimal untuk swing minggu ini adalah 1.2327. Jangan jauh-jauh terlebih dahulu di kisaran level area tersebut atau di bawahnya ya maksudnya. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame 1, khusus untuk teman-teman yang sudah masuk di level area zona yang di blok abu-abu ini ya, saran saya adalah stop loss majukan, keluar sebagian posisi, baru kalau targetnya yang sebelumnya berada di 1.2411 ini mau digeser ke bawah, tentunya sih nggak masalah. Cuman kalau untuk teman-teman yang belum dapat entry posisi, ini sih bisa digunakan langsung masuk ke market untuk entry sell tentunya ya. Tetapi pikirin baik-baik, berani atau tidak menaruh risiko stop loss 40 pip, pikirin baik-baik. Dan karena untuk targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 65 pip, TP2 itu berada di bawah atau S3 weekly yang berada di 1.2327, ruang gerak sekitar 150-an pip kurang lebih ya. Jadi ini opsional aja, mau go sekarang atau wait and see sebenarnya sih nggak masalah. Tapi hati-hati kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak di atasnya 1.2494, potensial mungkin akan menguji level area zona blok abu-abu ini sebelum turun lebih dalam ya. Kita lihatin dari segi time frame 1 pun ini kelihatan setelah break support ya, turun ke bawah, secara otomatis ini kan berubah fungsi menjadi level area resisten. Ini kurang lebih ya saya anggap pas di level area tersebut, harga muter balik ke bawah. Jadi skenario nya untuk GBP USD kalau mau go sekarang untuk sell tentunya sih nggak masalah selama berani merisikokan stop loss 40 pip. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD kemarin saya lebih memilih netral ya, karena ini potensial sideways. Tetapi kalau teman-teman kemarin yang nyimak video ketika saya buat video kemarin itu kan berada di sini ya. Untuk harganya, satu kondisi kemarin itu sudah saya sampaikan, kalau misalkan harga ini keangkat ke atas dan ketolak sekali lagi di 1.0785, ini kalau mau masuk sell sekarang sih, sell kemarin ya, ini sih sebenarnya nggak masalah. Tapi hati-hati, targetnya ini sudah mesti di pertimbangkan untuk TP-nya itu berada di 1.0731 sebagai zona tengah pivot weekly. Kemudian untuk target maksimal ya, sementara untuk Euro USD jangan jauh-jauh dulu di kisaran level area 1.0710. Jadi ini nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu. Kalau untuk day trade, perhatikan di kiri, ini kan ada zona supply, zona yang di blok hijau. Selama pergerakan harga tidak mampu bergerak ke atas sih sebenarnya sih ini tentunya sih oke ya, kalau mau jadi ancang-ancang cari setup sell tentunya. Tetapi pikirin baik-baik, berani atau tidak naruh stop loss antara 25 sampai dengan 30 pip. Tetapi dari segi targetnya ini masih ada ruang gerak sekitar 32 pip. Jadi risk rewardnya 1:1, keputusan silahkan ambil sendiri-sendiri, risiko ditanggung masing-masing. AUD USD ini sudah saya sampaikan untuk day trade juga. Target terdekat adalah kurang lebih ya zona demand yang di sini, karena zona demand ini sudah break, jadi ini saya hapus dulu. Kemudian kita bahasin dulu ya untuk teman-teman, harusnya yang ada entry kemarin ketika harga ke reject di level area zona supply di sini ya, ataupun ada sell stop yang berada di bawahnya 0.6597 tentunya ya. Ini sudah mesti dipikirin baik-baik, stop loss harus sudah dimajukan, di break even keluar sebagian posisi. Kalau mau nargetin ke bawah yang berada di 0.6495 tentunya sih nggak masalah. Intinya adalah karena ini sudah running dan sudah mendekati level area TP pertama, majukan stop loss keluar sebagian posisi tentunya sih ini nggak masalah, baru pikirin yang support
pertama weekly atau target maksimal untuk minggu ini yang berada di 0,6495. Kalau untuk day trade ini saya lebih memilih netral dulu. Ke AUD/USD saya lebih prefer ya, karena ini mendekati zona tengah atau zona pivot dan ini masih belum dijebol. Untuk day trade ini off dulu. USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini tepat di level area TP1. Resisten 1.3755 pembulatan. Perhatikan, ketika harga bergerak dari bawah ya, menyentuh level area tersebut, ini nggak bablas langsung ke atas, tapi ini membuat reaksi. Jadi di video outlook yang kemarin atau update video yang kemarin ini ya, TP1 itu kan berada di sini 1.3754. Ini harusnya ya sudah keluar sebagian posisi, lock, baru pikirin target yang berada di 1.3844. tentunya sih oke. Ruang gerak untuk saat ini ya dari titik entry kemarin itu kurang lebihnya itu sekitar 55 pip. Tentunya sih ini kalau day trade sih oke, tetapi kalau untuk swing sampai dengan minggu ini jangan jauh-jauh di 1.3844 sebagai target maksimal. Untuk day trade off dulu. Kalau untuk day trade ya, perhatikan ketika harga turun ke bawah, ini kan juga ada rally, bis rally. Selama di sini tidak jebol, satu kondisi ini mungkin re-entry buy lagi dengan target 1.3844 sih. Ini tentunya nggak masalah. Tetapi kalau mau go sekarang, hati-hati, pikirin karena ini masih ada reaksi ketika saya tarik Fibo SRP ya atau Fibo custom kemarin, ketika menyentuh level area resisten pertama ini ada reaksi, harga nggak langsung keangkat ke atas. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini sudah saya sampaikan, ini masih off dulu. Kita bahasin dulu ya, saya nggak ada entry apapun kecuali level area zona supply yang di blok hijau di sini. Ini break terlebih dahulu, koreksi, mungkin saya akan berpikir untuk cari ancang-ancang setup buy. Itu yang saya sampaikan di video outlook. Saat ini level area zona yang di blok hijau ini kan sudah di break ya, break sedikit, tetapi ini masih ketahan di level area 0.9088. Ini satu kondisi aja. Kita butuh satu level lagi dari segi time frame daily ya. Saya tarik dulu untuk SRP-nya. Dari segi time frame daily, kalau kita lihatin ya, kita zoom out dulu dari segi H1-nya tentunya. Zona tengah daily atau sebagai pivot, perhatikan zona yang di blok ini ya, zona yang di blok abu-abu. Ini kalau menurut saya ya, tinggal nunggu koreksi, harga ini masuk ke blok abu-abu atau sebagai zona tengah pivot daily-nya. Selama zona yang di blok abu-abu ini tidak di-break ke bawah, ini tinggal tunggu satu kondisi, cari konfirmasi pembalikan arah, keluar dari zona blok abu-abu, baru go masuk untuk ancang-ancang cari setup buy sih, tentunya sih lebih oke ya. Tetapi dari segi targetnya hati-hati, ini ada dua level area yang menumpuk atau zona yang di blok biru ini mesti diperhatikan. TP1 itu kurang lebih berada di sini, TP2 itu kurang lebih ya, itu pilih sendiri antara di 0.9133 atau taruh yang berada di 0.9145. tentunya sih nggak masalah ya, ini masih ruang geraknya sih masih cukup. Kita ukurin dulu kalau dapat harga, misalkan ya dapat harga di bawah untuk USD Swiss ini, ketika pergerakan koreksi turun dan zona blok abu-abu ini bertahan, idealnya untuk stop loss itu kurang lebih antara 25 sampai dengan 30 pip. Tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak sekitar antara 32 sampai dengan 35 pip ini sebagai TP1. TP2 itu ruang gerak anggap aja 56 pip, ini tentunya sih oke, nggak masalah ya. Tetapi skenario ini akan tercancel kalau misalkan zona blok abu-abu ini ketika terjadi koreksi ke bawah ini dijebol. Terakhir adalah USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen TP1 sudah lewat ya. Jadi yang ada entry posisi kemarin yang ikut outlook tentunya ya. Pergerakan saat ini kan itu berada di kisaran 155.600 ya. Stop loss itu kemarin sudah saya himbau majukan stop loss keluar sebagian posisi karena sudah mencapai target pertama. TP2 itu sebenarnya ya kalau mau nargetin yang ada di 157 nggak masalah, tetapi hati-hati. Kita lihatin dulu ya, zona demand terdekat dari harga saat ini itu kan kurang lebih di sini. Saran saya adalah kalau mau hold posisi dengan target ini di 157 tentunya ya, minimal stop loss geser lagi ke atas kurang lebih di kisaran 154.300 sih sebenarnya nggak masalah, atau 154.200 ya, tentunya sih nggak masalah. Tetapi hati-hati ya, jangan sampai stop loss dibiarin di bawah karena ini rawan kalau misalkan harga muter, ini justru rugi tentunya ya, karena runningnya itu sudah lumayan loh. Kalau dari harga entry kemarin itu kurang lebih ini sudah running ya sekitar 200-an pip ya. Jadi ini stop loss harus sudah dimajukan. Untuk day trade saya lebih milih off dulu. Oke, mungkin itu aja untuk update hari ini ya. Hati-hati, jangan overload, jangan overtrade, segala keputusan risiko tentunya ya ditanggung masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.